Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wafa dari Fakultas Teknik Industri Universitas Mercu Buana. Dengan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai sampel problem yang saya dapatkan dari buku mengenai teknik industri yang di-share oleh beberapa pekan yang lalu ya oleh dosen saya, Bapak Hendrik. Di sini saya akan mendapatkan sampel problem yang berjudul screw atau skrup ya. Nah, di sini saya akan mengupas tuntas apa sih itu screw, lalu apa problematikanya yang kita dapatkan pada saat kita mempelajari teori screw ini. Lalu manfaatnya apa untuk di bidang teknik industri, serta kaitannya dengan teknik industri itu seperti apa. Oke, di sini perkenalan dulu ya. Yang pertama, nama saya Abdul Wafa, NIM 41619310015, dosen Bapak Hendrik, program teknik industri. Dalam materi ini sampel problem screw. Nah, sebelum kita mengupas tuntas apa itu screw, maka dari itu kita harus mengetahui definisi atau pengertian dari screw itu sendiri. Nah, screw adalah ulir. Kalau kita bilang tuh screw itu adalah ulir ya. Jadi kalau misalkan ada baut atau mur gitu, itu bisa kita katakan screw gitu. Bisa kita katakan screw. Nah, screw itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengencangkan dan mentransmisikan daya atau gerakan. Jadi dia itu berfungsi untuk mentransmisikan daya atau gerakan. Jadi menggerakkan sesuatu ya. Untuk mengencangkan juga dan untuk menggerakkan juga. Itu definisi screw. Untuk daya transmisi atau gerakan, ulir persegi lebih efisien daripada ulir V, dan analisis di sini dibatasi pada ulir persegi. Nah, macam-macam ulir itu ada banyak ya, ada ulir persegi, ada ulir V. Nah, dalam sampel problem ini bahwa ternyata ulir persegi itu lebih efisien dibanding ulir V. Nah, lalu di sini ada analisis gaya pertimbangan jet berulir persegi. Nah, di sini ada analisis gaya juga ya, atau kesetimbangan momen. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, jadi screw itu apa? Screw itu adalah sesuatu alat untuk yang berfungsi sebagai untuk mentransmisikan daya atau gerakan serta untuk mengencangkan. Kita bisa juga kita temukan pada baut, pada mur atau nut ya. Nah, itu sama fungsinya adalah untuk mentransmisikan daya atau mengencangkan gitu. Bahkan dalam kasus beberapa di industri sektor manapun ada juga yang menggunakan skrup untuk menggerakkan suatu palet gitu. Dalam mesin otomatis biasanya ada skrup atau ulir yang menggerakkan. Sama kita juga bisa melihat dalam mesin bubut ya. Kalau kita bisa lihat mesin bubut itu ada salah satu skru transmisi ya di bawah. Itu untuk menggerakkan eretan gitu. Nah, jadi fungsinya dari skru itu banyaknya. Cuma masalahnya adalah pertimbangan seperti apa yang akan kita ambil untuk memilih jenis skru. Lalu bagaimanakah kesetimbangan daya dan pentransmisian daya dari skru itu sendiri, itu yang harus kita tahu. Nah, mungkin saya akan mencoba menjelaskan sedikit ya nanti. Nah, di sini ada persamaan kesetimbangan momen. Nah, skrup ini memiliki lead atau L ya, length, dan radius rata-rata atau R. Gaya R yang diberikan oleh ulir rangka dongkrak pada sebagian kecil perwakilan ulir skrup ditunjukkan pada diagram benda bebas skrup. Nah, jadi dia itu memiliki L ya, lead atau panjang dari ulir. Dari setiap ulir itu ada mempunyai jarak kan. Lalu dia mempunyai R, radius dari ulir itu sendiri. Jika M cukup untuk memutar skrup, ulir akan meluncur ke atas dan
pada ulir tetap bingkai. Nah, jadi dia tuh ada sebuah momen ya untuk memutar skrup itu. Jadi kenapa skrup bisa berputar tuh karena ada momen kesetimbangan. Momen tentang sumbu vertikal skrup adalah RR sin alfa plus diameter ya. Jadi untuk mencari momen sumbu vertikal adalah rumusnya sin alfa ditambah diameternya. Nah, ini ada rumus persamaan kesetimbangan momen yang terjadi untuk skrup ya. Nah, ini bisa kita lihat ada rumusnya M sama dengan R sin dikali alfa tambah diameter sama dengan sum dari R itu sendiri. Nah, berarti ini sangat bergantung oleh sudut ya kalau kita menghitung persetimbangan momen itu ya. Kalau kita lihat dari rumus ini, jadi kuncinya adalah yang menggerakkan skru itu bergerak adalah adanya suatu momen itu adalah untuk mentransmisikan daya atau kesetimbangan momen. Bayangkan aja kalau ulir yang nggak mempunyai kesetimbangan momen, maka kemungkinan besar akan crack, dia itu akan nabrak. Jadi nggak ada dia itu menggerakkan, jadinya ya macet gitu ulir. Jadi makanya setiap pembuatan ulir itu pasti ada perhitungannya, beberapa sudutnya, lalu jarak pitchnya, itu akan menentukan kecepatan atau pentransmisian dari skru itu sendiri. Nah, di sini ada simulasi pergerakan skru ya. Kita dapat menggunakan ulir yang tidak menggunakan skrup sebagai model alternatif untuk mensimulasikan aksi seluruh skrup. Nah, ini ada contoh ya pada gambar 67. Nah, ini dia menggunakan skrup yang tidak ada ulir ya, untuk mensimulasikan aksi seluruh skrup. Nah, ini adalah simulasinya ya pergerakan skru ya. Nah, di sini ada analisis gaya dan torsi ulir. Jadi ulir itu mempunyai gaya dan torsi. Nah, tentunya sesuatu yang bergerak itu pasti akan memiliki gaya ya. Jadi seberapa besar sih gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan suatu transmisi tersebut gitu, maka akan dicoba dijelaskan di sini. Gambar 8,5 menunjukkan sebuah mekanisme ulir daya yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan beban. Beban dapat dinaikkan dan diturunkan dengan memutar nut atau mur. Jadi ini adalah sepasang mur dan baut ya. Jadi bebannya itu ada di nutnya bisa naik turun gitu. Jadi dalam hal ini gerakan angular mur diubah menjadi gerakan linear screw. Diagram benda bebas pasangan baut mur ditunjukkan pada gambar B. Parameter indikasi bidang ulir atau juga disebut lead angle dapat dihitung dengan persamaan tan lambda sama dengan L dibagi pi D diameter atau diameter pitch ya. Nah, ini ada dengan menggunakan prinsip kesetimbangan gaya dalam arah X dan Y, maka didapatkan. Nah, ini ada rumusnya nih, dimana adalah koefisien gesekan antara skru dan mur dengan menggabungkan kedua bersama di atas, maka besar gaya F diperlukan untuk mengangkat beban adalah. Nah, ini ada rumus gayanya adalah F sama dengan P mu cos lambda plus sin lambda dibagi dengan cos lambda diambil mu sin lambda. Ini untuk mengetahui besarnya gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Jadi seberapa gaya yang kita butuhkan gitu untuk mengangkat beban itu dari si ulir itu sendiri atau si mur itu sendiri. Sehingga torsi yang diperlukan untuk mengangkat beban adalah, nah ini adalah rumus torsi ya. Torsi itu adalah kekuatan untuk yang diperlukan untuk mengangkat bebannya itu. Itu ada F dp dibagi 2 sama dengan PdP dibagi 2. Lalu ada mu cos ya, sama ya seperti yang tadi, cuma dia bedanya itu di sini ada penambahan F dp diambil dengan PdP dibagi 2. Atau dalam parameter lead adalah PdP dibagi 2. Nah, ini bisa kita lihat dalam rumus saya. Nanti juga akan ada contoh soalnya dari analisis seperti ini tuh seperti apa. Nah, ini adalah analisis gaya dan torsi ulirnya. Nah, lalu kita masuk ke efisiensi ulir daya dan self locking. Nah, apa sih itu efisiensi ulir daya? Yaitu adalah
usaha yang dihasilkan dibagi dengan usaha yang dimasukkan gitu. Kerja masukkan ulir daya adalah hasil perkalian antara torsi dan perpindahan angular atau radian. Untuk satu putaran, maka kerja masukkan adalah W in atau W masuk ya, sama dengan 2V bagi T. Ini adalah satu kali perputaran ya, perputaran untuk ulir. Sedangkan kerja yang dihasilkan untuk satu putaran adalah perkalian beban dengan perpindahan satu lit. Ini adalah yang untuk keluarnya ya. Ini itu untuk ke bawah, yang out itu untuk ke atas ya, P dikali L ya. Nah, sehingga menimbulkan efisiensi adalah ini ada W out sama dengan W in sama dengan PL dibagi 2VT mu ya itu ya. Dengan mensubstitusikan persamaan untuk torsi, maka efisiensi ulir daya profil arc adalah N sama dengan PL dibagi VdP dikali VdP cos alpha diambil dikurangi mu L dibagi V mu dp tambah L cos alpha ya. Nah, ini bisa kita lihat rumusnya lah, cukup panjang rumusnya. Nah, sedangkan untuk profil square dapat disederhanakan di mana delta sama dengan 0. Dari persamaan di atas terlihat bahwa efisiensi tergantung pada koefisien gesek dan lead angle. Nah, jadi poin penting adalah efisiensi ulir daya itu sangat bergantung kepada koefisien gesek ya, dan lead angle dari ulir itu sendiri. Nah, kan karena dia tuh bergerak, maka dia tuh punya namanya koefisien gesek ya, dan lead angle itu adalah sudut dari ulir itu sendiri. Lalu ada self locking ya. Pada kondisi khusus, mekanisme ulir daya dapat mengunci sendiri tanpa harus diberikan torsi untuk menahan beban. Nah, teman-teman, kalau kita lihat, kita kan kalau misal ngencengin baut ya atau mengencangkan baut, itu nanti bautnya itu akan lock tanpa kita harus memutar lagi, dia tuh akan lock. Nah, ini adalah self locking gitu. Itu artinya dia tuh sampai di situ gitu. Nah, yang menyebabkan self locking itu apa? Nah, di sini disebutkan bahwa mekanisme ulir daya mengunci sendiri tanpa harus diberikan torsi untuk menahan beban. Kondisi ini disebut dengan self locking. Hal ini sangat berguna dalam aplikasi misalnya untuk dongkrak mobil. Nah, ini untuk dongkrak mobil kan. Lalu torsi diberikan pada saat mengangkat beban, dan begitu posisi yang diinginkan tercapai, torsi dapat dilepas dan didongkrak akan mengunci sendiri. Nah, untuk mendapatkan mekanisme ini atau self locking, maka ada hubungan tertentu yang harus dipenuhi antara koefisien gesek dan geometri ulir dengan men-set torsi sama dengan 0 dan negatif atau negatif untuk penurunan beban. Maka kondisi self locking akan terjadi jika, nah, ini ada rumus lagi nih. Nah, ini self locking ya. Jadi ulir itu memiliki mekanisme self locking. Jadi dia itu bisa mengunci sendiri tanpa harus diberikan torsi untuk menahan bebannya. Nah, lanjut ke sampel problem kesetimbangan momen. Nah, ini ada contoh kasus ya. Dari apa yang tadi saya jelaskan, kita akan coba tuntas ini. Di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, mekanisme ulir daya digunakan untuk menaikkan dan menurunkan beban seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, ini ada gambarnya nih, mekanisme ulir daya nih. Ulir daya adalah tipe square dengan diameter mayor 32 mm, pitch 4 mm dan berulir ganda. Jadi dia itu M32 ya. Lalu mempunyai jarak ulir itu pitch atau pitch itu 4, dan dia itu jenis ulir ganda. Beban yang bekerja adalah 6,4 kN per ulir ya. Diameter rata-rata polar adalah 40 mm dengan koefisien gesek mu c sama dengan 0,8. Tentukanlah. Yang pertama adalah kedalaman ulir, lebar ulir, diameter pitch dan rata-rata, diameter minor dan lead. Yang kedua, tentukan torsi yang dibutuhkan untuk mengangkat beban. Yang ketiga adalah torsi yang dibutuhkan untuk menurunkan beban, dan yang keempat adalah efisiensi total. Yang pertama kita akan jawab yang kedalaman ulir ya. Dari gambar 8,4 diketahui bahwa lebar dan tinggi ulir jenis square adalah sama dengan setengah pitchnya atau sebesar 2 mm. Jadi kalau misalkan D P sama dengan D sama diambil P bagi 2 sama dengan 32, maka 32 diambil 2 sama dengan 30. Lalu DR ya, D diambil P sama dengan 32 diambil 4. P itu pitch ya, pitch
pitch kan 4 tuh, dibagi 2 menjadi 32, jadi 2. Maka rumusnya 30 diambil 2 jadi 30 mm. Nah yang bawah itu yang DR itu adalah diameter mayor diambil pitch, sama ada 30 diambil 4 sama dengan 28 mm. Untuk lebar ulir ya. Lalu lead itu adalah rumusnya NP sama dengan 2 dibagi 4. N itu adalah karena di jenis ulir ganda maka jadinya 2 gitu, jadi 2 dikali P. P itu adalah pitch ya, jadi 8 mm itu untuk leadnya. Jadi dia mempunyai kedalaman ulir 30 mm, lalu lebar ulir 28 mm, diameter pitch rata diameter mayor dan leadnya itu adalah 8 mm ya. Nah ini dia bisa menjawab pertanyaan nomor 1 ini berdasarkan rumus ini nih. Nah lalu untuk mencari torsi yang dibutuhkan adalah sesuai rumus tadi, T sama dengan PDP dibagi 2 dikali L ditambah V mu dP dibagi V dP diambil mu L ditambah P mu C dikali diameter pitch diameter mayor dibagi 2. Nah sehingga dimasukkanlah seperti ini. Hasilnya adalah 26,18 Nm Newmeter ya, Newton meter. Nah ini adalah torsi yang dibutuhkan untuk mengangkat beban kita itu adalah maksimalnya 26,18 Newton meter ya, untuk mengangkat beban torsinya yang dibutuhkan pengangkat beban ini, ulir ini gitu. Lalu torsi, bagaimana dengan torsi untuk menurunkan bebannya? Maka kita masukkan hal yang sama seperti tadi. Nah sama seperti tadi. Nah untuk efisiensi totalnya adalah E sama dengan rumus efisiensi tadi ya, PL dibagi 2 VT sama dengan 6 dikali 4 dikali 8 ya. Ini masukkan aja angka yang tadi ya. Kita ketahui bahwa P nya itu adalah beban ya, daya, itu 6,4 dikali 8 itu lead yang tadi, atau leadnya ulir dibagi 2 V dikali 26,18. Yang tadi itu 26,18 itu adalah torsi untuk mengangkat bebannya gitu, sama dengan 0,311 untuk efisiensi totalnya. Nah oke, ini adalah salah satu sampel contoh soalnya ya, walaupun gak detail, cuma kita mengetahui yang paling penting itu kita mengetahui cara perhitungannya, cara perhitungan dari untuk mengetahui torsinya, untuk mengetahui efisiensi totalnya, lalu untuk mengetahui kedalaman ulir dan lebar ulirnya kita bisa menggunakan cara ini gitu. Apabila nanti suatu saat kita mendapatkan pekerjaan untuk menentukan untuk menentukan jenis skru apa yang akan kita gunakan gitu. Oke, penutup ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai korelasinya dengan teknik industri dari sampel problem ini. Nah, sampel problem ini sangat sesuai dengan teknik industri karena skru merupakan elemen yang paling banyak digunakan gitu dalam berbagai komponen atau alat yang ada di industri gitu sebagai penggerak, baik dalam baut, baik dalam pentransmisi seperti yang ada di mesin bubut dan lain sebagainya. Untuk menggerakkan palet itu bisa kita menggunakan skru ya. Di ragum juga sama, ragum bergerak itu karena ada skru ya, jadi sangat korelasi atau berhubungan gitu. Banyak kali teknik industri menggunakan skru ini untuk sebagai toolnya atau elemennya gitu. Maka dari itu sangat berkaitan dengan teknik industri, karena teknik industri mempunyai alat-alat seperti ini, seperti skru ini gitu. Jadi kita harus tahu, sebagai industrial engineer kita harus tahu mengenai skru ini gitu. Lalu manfaat dari sampel problem ini apa? Yang pertama, 1, lebih mudah menganalisis dan menentukan karakteristik skru. Jadi kita lebih mudah nih menganalisis atau menentukan karakteristik skru yang akan kita gunakan itu seperti apa. Dengan beban sekian, maka jenis ulir apa yang akan kita gunakan. Lalu bagaimana kita menentukan torsinya. Jadi manfaat sampel problem itu seperti itu. Lalu yang kedua, membantu dalam bidang penyediaan material dan alat perusahaan. Nah, jadi kita kalau kita mau membuat mesin atau membuat suatu tool kan kita harus tahu dulu karakteristiknya tuh. Maka dari itu kita harus mengetahui skru ini. Misalkan kita nanti menggunakan skru gitu ya. Misalkan kita menggunakan skru ya, maka kita harus tahu
dapat menentukan kekuatan ulir, efisiensi ulir, jumlah baut yang dibutuhkan dan sebagainya. Nah, ini udah pasti ya. Dengan kita mengetahui assemble problem ini, kita jadi menggunakan akan mengetahui gitu efisiensi ulirnya, jumlah baut yang dibutuhkan, kekuatan ulirnya dan sebagainya. Nah, ini adalah sekilas ya yang bisa saya jelaskan mengenai screw ya, assemble problem saya untuk tugas besar mekanika teknik ya. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.